Mas Emil memilih wakilnya laki-laki. Mas Yoyo juga wakil laki-laki, lebih senior ya. Saya ingin tanya, ketika bupati laki-laki, wakil laki-laki, ada permasalahan nggak? Atau jangan-jangan baru sekarang harusnya saya milih wakil bupati perempuan ya? Ada nggak hal-hal seperti itu? Saya rasa semua kontekstual lah ke daerahnya masing-masing gitu. Kalau saya tuh percaya bahwa pemimpin itu juga suratan takdir gitu, dan bahwa suratan takdir untuk Trenggalek adalah dipimpin seseorang yang dua-duanya kebetulan muda. Wakil saya adalah pemimpin termuda di Indonesia di usia 25 tahun. Dia menjadi wakil bupati. Dan ya menurut saya itulah yang dibutuhkan Trenggalek. Kalau ditanya apakah ada masalah, ya tentunya saya lebih senang lihat perempuan lah daripada laki-laki. Tapi mengurangi masalah saya dengan istri akhirnya. Ya itu aja. Jadi bahaya juga kalau punya wakil bupati perempuan ya? Iya, iya. Saya tanya, jangan-jangan nanti wakil bupatinya kan laki-laki ya? Jangan-jangan bisa punya masalah juga dengan istrinya. Enggak juga sih, kebetulan wakil saya lebih senior. Oke. Beliau birokrat Tulen, kemudian pernah pada 2010 yang lalu menjadi kompetitor saya di dalam pemilihan kepala daerah. Justru malah jadi kompetitor? Calon bupati pada waktu itu. Oke. Kenapa saya memilih yang lebih senior? Karena kalau pucuk pimpinan itu lebih mudah, ini menurut saya. Mungkin wakilnya agak sungkan untuk memberikan masukan. Tetapi karena wakilnya lebih senior dalam usia dan mungkin pengalaman di birokrasi, jadi ruang untuk memberikan masukan itu menjadi lebih mudah. Ketika nanti seorang bupati menjabat di suatu daerah, Ya. apa yang paling diinginkan oleh bupati itu terhadap daerahnya? Mulai dari Mas Yoyo. Apa yang paling mulia menurut saya pada saat saya jadi bupati? Satu, kepercayaan rakyat saya terhadap diri saya sebagai seorang pemimpin. Kalau itu bisa saya dapatkan, kepercayaan itu bisa saya dapatkan, itu tidak bisa saya bandingkan dengan namanya harta duniawi termasuk pangkat setinggi apapun. Dan kepercayaan itu adalah yang tertinggi menurut saya. Tepuk tangan dong buat Mas Yoyo Ryo Sudibyo, Bupati Batang, Jawa Tengah. Saya ke Mas Emil. Mas Emil, tentu Mas Emil sudah punya bayangan. Ketika nanti Mas Emil selesai jadi bupati, warisan apa yang Mas Emil ingin berikan kepada warga dan warga menganggap apa seperti ke Mas Emil? Ya tentunya secara individu pasti semua ingin dikenang sebagai pemimpin yang hebat lah. Pemimpin yang meninggalkan Yang hebat tuh gimana? bangunan yang monumental, ya kan kelihatan, makanya selalu yang dikejar fisik, misalnya membangun jembatan atau membangun apa. Tapi kalau saya berpikir itu nomor 2, artinya saya juga akan bangun itu. Alhamdulillah kami akan membangun pelabuhan laut yang pertama di Trenggalek, pelabuhan barang yang akan menjadi akses satu-satunya untuk bisa mengirim barang di pesisir selatan Jawa Timur dan Tengah. Selain Cilacap kan ke arah barat, tapi yang ke arah timur ini akan jadi satu-satunya di selatan. Nah, Membuat harga lebih murah karena jalur distribusi lebih mudah. Dan mengangkat kemiskinan, karena kalau di sini ada yang tahu, selatan Jawa itu biasanya identik lebih miskin daripada di utara. Termasuk di Trenggalek masih Termasuk banyak Trenggalek. miskin. Jadi 70% ekonomi Jawa Timur itu adanya di utara, 30% di selatan, dan di selatan itu Trenggalek selatan banget. Nah, ini yang saya ingin rubah sebenarnya adalah mindset, pola pikir. Makanya dalam rangka kebangkitan nasional ini kami kerjasama dengan Telkom pastikan kita bawa fiber optik, broadband, internet masuk sampai ke kota paling selatan di Trenggalek untuk menunjukkan bahwa sekarang tidak lagi ada alasan untuk minder, tidak ada lagi alasan untuk merasa terisolir. Jadi legacy atau warisan yang ingin kita tinggalkan nanti itu adalah sistem. Seperti kata Pak Bupati Batang tadi, bahwa nantinya pemerintahan itu sudah dikungkung oleh sistem yang menjaga supaya mereka jangan macam-macam. Masyarakat yang peduli kepada pemerintahan dan juga masyarakat yang punya karakter yang siap untuk maju. Bagaimana Mas Emil menjaga agar kepercayaan itu bisa terjadi? Karena godaan pasti banyak. Transparansi. Ini yang saya lakukan, dan juga tentunya Pak Bupati Batang ini sudah diakui keberhasilannya. Ya, transparansi artinya apa? Kalau kita mau buka-bukaan, izin itu sebenarnya berapa hari? Berkasnya udah sampai di meja yang mana? Akan ketahuan siapa yang bikin-bikin lama. Sebelumnya bermasalah. Banyak yang sulit, banyak yang mudah dipersulit, yang sulit makin dipersulit. Saya nggak mau suuzon, tapi yang jelas izin dulu lama dan tidak transparan.
masalah niatannya saya lempar ke masing-masing. Dan Yang sekarang jelas lebih cepat. sekarang kita buka lebih cepat. Kita buka dengan apa? Kita buka dengan website trenggalekmembangun.id dan juga ada banyak cerita. Contoh, orang cuma bikin toko. Toko itu jualan mebel, disuruh bikin analisa lingkungan yang jelimet. Saya langsung bilang kepada bagian hukum saya, pokoknya cari dasar hukumnya. Saya nggak mau orang mau usaha, mau bikin lapangan kerja, malah kita persulit. Itu aja jadi. Ya itulah warisan yang kita mau bawa ke depan. Transparansi, transparansi, transparansi dan kepercayaan itu akan muncul.